Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan. Kembali kita bertemu dalam renungan malam pada saat ini. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari Bilangan pasal 11 ayat 16 sampai dengan 23. Bilangan pasal 11 ayat 16 sampai dengan 23. Saya akan bacakan dalam ayat yang ke-23 bagi kita. Tetapi Tuhan menjawab Musa, "Masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak." Kembali saya ulangi. Tetapi Tuhan menjawab Musa, "Masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak." Nah, saudara-saudara, dari bagian perikop firman Tuhan pada saat ini, saya mengambil tema Tuhan penolong yang setia bagi umatnya. Tuhan penolong yang setia bagi umatnya. Saudara-saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, dalam kehidupan yang kita jalani, kita merasa sering tidak puas, kita merasa sering masih kurang dengan apa yang sudah diberikan pada kita. Kita masih merasa belum cukup, masih kurang, dan masih kurang dengan apa yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Demikian yang terjadi kepada bangsa Israel ketika mereka terlepas dari perbudakan di Mesir. Mereka menuju atau dalam perjalanan menuju ke tempat di mana tempat yang berlimpah susu dan madu. Tetapi di dalam perjalanan mereka hanya memakan mana setiap hari. Dan sehingga dalam Bilangan pasal 11 ayat 16 sampai dengan 23 ini, mereka mengeluh. Bahkan mereka mengatakan lebih baik mereka tetap di Mesir, karena mereka tidak dapat makan daging. Mereka tidak hanya menginginkan makan mana, tetapi juga mereka menginginkan makanan yang lebih daripada itu, yaitu daging. Oleh karena sungut-sungut bangsa Israel itu tidak henti-hentinya, Musa kemudian berdoa kepada Tuhan. Sebab Musa merasa begitu sulit dan betapa beratnya tanggung jawab yang dipikulnya saat ia memimpin bangsa itu. Musa kemudian mengungkapkan keluh kesahnya kepada Tuhan dengan apa yang disampaikan oleh bangsa Israel kepadanya. Musa menyampaikan kepada Tuhan. Dan lihatlah, kalau kita membaca keseluruhannya dengan cara yang luar biasa, dengan caranya yang ajaib, Tuhan mendengarkan permohonan serta menjawab doa dan seruan daripada umatnya yang meminta pertolongan. Kemudian mereka diberkati dengan limpah daging yang disediakan untuk mereka makan. Tidak hanya 1 hari, tidak hanya 2 hari, tidak hanya 1 minggu. Tapi kita melihat dalam ayat 19 dan 20. Dikatakan bahwa sebulan lamanya bangsa itu akan menikmati daging tersebut. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, perlindungan,
dan pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan orang yang percaya selalu datang dengan cara yang ajaib, dengan cara yang tidak dapat diduga, dengan cara yang tidak dapat dipikirkan oleh manusia. Ketika Allah menyatakan pertolongannya, ketika Allah menyatakan perlindungan pemeliharaannya, Allah melakukan dengan caranya sendiri, dengan cara Allah yang luar biasa, dengan cara Allah yang ajaib. Jika kita pikirkan sebagai manusia, itu tidak dapat kita pikirkan. Karena seolah-olah, masa mungkin sih. Kalau kita baca dalam perikop ini, Musa bertanya, masa mungkin? Kok bisa? Apakah cukup dengan banyaknya bangsa untuk mengambil domba apa semua? Tetapi dalam ayat 23, seperti yang telah saya bacakan tadi, tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Maka demikian juga kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Cara Tuhan mengasihi kita, cara Tuhan menolong kita di luar kemampuan kita. Dan kita jangan pernah meragukan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Bagi bangsa Israel pada waktu itu, maka demikian juga bagi kehidupan kita saat ini. Dan bahkan terkadang cara Tuhan mengasihi menolong kita bisa melalui hal-hal di luar kemampuan kita sebagai manusia. Dan kita jangan meragukan kuasa Allah. Kita jangan mengukur kuasa Allah. Apakah mungkin? Kalau sudah mengalami sesuatu hal, kita bertanya, apakah mungkin Tuhan menolong saya? Apakah mungkin Tuhan sanggup melakukan? Bangsa Israel sanggup Tuhan tolong. Sanggup Tuhan nyatakan mujizatnya yang ajaib. Sanggup Tuhan berikan apa yang mereka minta. Maka demikian juga kita. Kita percaya, kita taat, kita setia. Maka hidup kita pun diberkati oleh Allah. Maka hidup kita pun akan menerima mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang akan selalu menyatakan kasih dan memenuhi janjinya bagi kehidupan kita, yaitu menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Teruslah percaya di dalam kehidupan kita apapun yang terjadi, karena pertolongan Tuhan selalu indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga, firman-Mu yang menyapa kami pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kembali kami diingatkan untuk tidak meragukan pertolongan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Maka hendaknya biarlah kami tetap percaya, kami tetap mengimani bahwa sesungguhnya Kristus sanggup menyatakan berbagai mujizat, bahkan ketika kami manusia dapat melihat semua itu mustahil. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka biarlah Tuhan kami tetap beriman, kami tetap setia, kami tetap taat untuk menantikan setiap jawaban dari permohonan, dari doa kami. Setiap jawaban pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan biarlah Engkau yang akan menolong, menopang kami, memampukan kami untuk dapat melihat bagaimana cara Tuhan yang ajaib itu menolong dengan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup kami tidak memerintah, tetapi jadilah kehendak-Mu. Amin. Shalom.